ada kasus rame, saya mencoba nanya, ini sebelumnya ceritanya kayak apa? Tapi tidak ada yang bisa menjawab karena para pejabatnya sudah pada ganti, sehingga saya tidak tahu persis kejadiannya seperti apa. Ya, kita tunggu saja siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Ini yang bikin spot jantung siapa ya yang akan menjadi tersangka. Masa mensosnya yang dulu sudah menjadi tersangka, sudah dipenjara, sekarang mensos yang baru juga akan dipenjara. Ya, pada hari Rabu beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, tanggal 15 Maret, KPK sebetulnya sudah mengumumkan penyidikan perkara baru kasus dugaan korupsi pekerjaan penyaluran bansos beras ya. Tak hanya di Kementerian Keuangan, di kementerian lainnya seperti hal yang satu ini, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengaku bahwa ia tidak mengetahui sama sekali soal kasus dugaan korupsi bantuan sosial berupa beras untuk keluarga penerima manfaat dan juga program Keluarga Harapan 2020 sampai 2021 di mana yang saat ini sedang ditangani oleh KPK. Menurut Risma, kasus tersebut terjadi 3 bulan sebelum ia dilantik menjadi Menteri Sosial. Tri Risma hari ini pada Senin petang membantah tudingan terlibat dan juga menyebut tidak mengetahui sama sekali kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial tersebut. Risma menyatakan bahwa kasus itu terjadi 3 bulan sebelum ia dilantik, yakni pada tanggal 30 September tahun 2020 yang lalu. Sedangkan ia dilantik pada 23 Desember 2020. Karena ada kasus rame, saya mencoba nanya, ini sebelumnya ceritanya kayak apa? Tapi tidak ada yang bisa menjawab karena para pejabatnya sudah pada ganti, sehingga saya tidak tahu persis kejadiannya seperti apa ya. Terakhir, kemudian setelah itu tolong buat kronologisnya. Saya minta Pak Sekjen buat kronologisnya dan saya punya kronologisnya. Saya nggak tahu nanti gimana caranya, apa saya nggak tahu, saya serahkan atau apa, tapi yang jelas itu posisinya tanggal 30 September terakhir itu 2020, saya dilantik tanggal 23 Desember 2020 ya. Jadi terakhir yang saya terima itu ada kronologis di sini yang dibuat. Itu 30 September 2020, saya dilantik tanggal 23 Desember 2020. Ia mengatakan banyak pekerjaan rumah di tubuh Kementerian Sosial sejak tahun 2004 yang lalu yang memang sedang dikerjakan. KPK kembali menyidik kasus baru dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial berupa beras untuk keluarga penerima manfaat dan program Keluarga Harapan 2020 sampai 2021. KPK pun telah menetapkan sejumlah tersangka sejalan dengan dimulainya penyidikan kasus tersebut. KPK juga telah memeriksa ada 8 orang saksi di dalam kasus tersebut. Di antaranya ada Mukhtar Jamaluddin, Supervisor Distribusi PT BGR Livre Kupang, Polikarpus Mio Teku, Koordinator Wilayah 1 PKH Provinsi NTT, dan Himatus Sobri, Koordinator Pendamping KPM PKH Kabupaten Serang Banten pada tahun 2020 sampai Maret 2021. Dugaan korupsi Bansos Beras 2020, siapa mensosnya? Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Sosial, Kemensos, dalam rangka mengumpulkan dan melengkapi alat bukti kasus dugaan korupsi pekerjaan penyaluran beras Bansos ya untuk program Keluarga Harapan PKH tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Ya, jadi benar berdasarkan informasi yang kami peroleh, hari ini ada kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK di Kementerian Sosial dalam rangka untuk terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti yang telah kami miliki terkait
dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial berupa beras untuk program Keluarga Harapan tahun 2020 sampai 2021 di Kementerian Sosial. Kami akan sampaikan perkembangan dari kegiatan dimaksud setelah memastikan seluruh prosesnya telah selesai dilakukan. Menyampaikan ke saya, Bu, ada KPK mau ke Dayasos. Saya langsung nangkep. Oh, ke Dayasos, saya langsung nangkep. Pasti kaitannya dengan begitu, karena memang anggarannya dari situ. Kemudian bolehkah saya ketemu dulu? Saya bilang, maafkah ketemu dulu? Oh ya, mau KPK. Terus dijemputlah saya naik, saya temui di ruang rapat, di ruang tamu saya. Memang benar tadi ada tim penyidik KPK yang datang ke Kementerian Sosial Indonesia mulai jam 10 sampai jam 18. Ya, itu terkait dengan pekerjaan penyaluran bansos beras untuk KPN PKH tahun 2020 di Kementerian Sosial yang dilaksanakan oleh PT PGR. Ya, jadi seperti itu. Tadi tim datang ke Kementerian Sosial, datang untuk menemui Ibu Menteri untuk menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan tersebut. Kami menyambut dengan baik dan kami memberikan secara kooperatif memenuhi permintaan-permintaan yang dilakukan oleh penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Hanya yang saya tahu ini aneh gitu loh. Waktu saya baca, kenapa yang duitnya di Dayasos, kenapa kemudian ada orang dari Jamsos belum selesai? Itu saja yang saya heran. Tapi kan saya tidak tahu case kejadiannya itu kayak apa. Itu ya, clear. Ini sudah saya jawab 2 kali atau 3 kali sama teman-teman. Clear ya, sampai di sini clear. Nah, terus 2021 saat saya dilantik oleh Presiden, beliau menyampaikan ke saya, Bu, kalau bisa jangan berupa barang, sudah kita bantu aja uang. Itu saya pegang. Ya kita tunggu saja siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Ini yang bikin spot jantung siapa ya yang akan menjadi tersangka. Masa mensosnya yang dulu sudah menjadi tersangka, sudah dipenjara, sekarang mensos yang baru juga akan dipenjara. Ya pada hari Rabu beberapa hari yang lalu, tanggal 15 beberapa bulan yang lalu, tanggal 15 Maret, KPK sebetulnya sudah mengumumkan penyidikan perkara baru kasus dugaan korupsi pekerjaan penyaluran bansos beras ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK buka suara terkait dengan penggeledahan kantor Kementerian Sosial yang dipimpin oleh Menteri Tri Risma hari ini pada Selasa kemarin 23 Mei 2023. Ternyata penggeledahan yang berlangsung selama 8 jam tersebut terkait dengan dugaan kasus korupsi pada 2020. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan bahwa penggeledahan di Kemensos terkait dengan dugaan tipikor penyaluran bansos berupa beras untuk program Keluarga Harapan tahun 2020 sampai 2021. Oleh karena itu KPK melakukan penggeledahan di Kemensos kemarin Selasa 23 Mei. Penggeledahan yang dilakukan tim penyidik KPK di Kemensos dalam rangka untuk terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti yang telah kami miliki terkait dugaan tipikor penyaluran bansos berupa beras untuk program Keluarga Harapan tahun 2020 sampai 2021 di Kemensos, kata Ali dikutip dari Detikom Rabu. Sebagai catatan, pada 2020 Kemensos masih dipimpin oleh Juliari Batubara, politikus Partai PDIP yang mendekap di penjara akibat kasus bantuan COVID-19. Baru kemudian pada Desember 2020, Presiden Joko Widodo memilih Risma untuk mengisi kekosongan. Risma dilantik tepatnya pada 23 Desember 2020. Staf Sus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano Sigit Prakuswo menegaskan bahwa Menteri Risma tidak diperiksa karena penggeledahan oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi pada 2020. Enggak lah, kan kejadiannya 2020. Tegasnya, dalam penggeledahan penyidik KPK sempat bertemu dengan Mensos Tri Risma hari ini untuk menjelaskan penggeledahan tersebut. Dia menegaskan kembali bahwa kasus dugaan korupsi itu terjadi saat Risma belum menjabat Mensos. Saat penggeledah ruangan, dia menuturkan bahwa pihak KPK juga meminta sejumlah dokumen kepada Kemensos
terkait penyaluran bansos yang terjadi pada 2020. Dia mengatakan ruangan yang diperiksa ialah ruangan Setdijen Dayasos atau Dijen Dayasos, namun menurutnya ruangan tersebut tidak disegel. Siapa menterinya? Jika mengacu pada pernyataan Kemensos dan permintaan KPK, besar kemungkinan korupsi PKH Bansos beras ini terjadi di era Juliari. Dalam kasus ini dikutip dari Detik, KPK telah menetapkan 6 sebagai tersangka. Para tersangka ini juga dicegah bepergian ke luar negeri. Ali mengatakan proses pencegahan dilakukan selama 6 bulan. Pencegahan itu juga bisa diperpanjang jika dibutuhkan. Saat ini adalah pengajuan cegah pertama selama 6 bulan ke depan sampai Juli 2023 dan dapat dipercoba panjang kembali. Dapat diperpanjang kembali apabila diperlukan, ujar Ali. Sayangnya KPK tidak membeberkan nama-nama tersangka, namun jika ditelusuri kembali pernyataan KPK pada Maret 2023 terkait kasus bansos beras, maka nama-nama tersangka ialah AL, mantan Direktur Utama PT Bandagara Reksa Logistik yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Transjakarta, M. Kuncoro Wibowo, Ketua Tim Penasehat PT Primalayan Teknologi Persada, Ivo Wongkaren, Direktur Komersial PT BGR Budi Susanto, kemudian VP Operation PT BGR April Kurniawan, Ketua Tim Penasehat PT PTP Roni Darmadi, dan GM PT PTP Richard Cahyanto.